Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi mengudara di sirkuit Mandalika pada hari ini di tanggal 29 Maret 2023 untuk bersama-sama melihat apa saja yang dikerjakan maupun kondisi terbaru di sirkuit Mandalika dan juga tahapan dan proses yang saat ini dilakukan di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Jadi semua kita akan liput dan bahas bersama. Dan baiklah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan saya sebagai admin channel ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, dan di sini kita berada di depan dari ikon sirkuit Mandalika yang ada di gerbang barat, yang saat ini terlihat beberapa depan kita memasang stiker yang bertulis Mandalika Circuit yang saat ini sedang dipasang di depan dari logo ikon yang ada di gerbang barat sirkuit Mandalika supaya makin keren dan menarik ikon tersebut, dan diharapkan kedepannya masyarakat maupun pengunjung, wisatawan dan penonton ya bisa tertarik berfoto di ikon yang ada di depan sirkuit Mandalika ini teman-teman ya, sambil kelihatan ya tulisan Mandalika Circuit. Dulunya tidak ada tulisan sirkuit melainkan logo saja, sekarang ini dibuat ya stiker Mandalika Circuit yang sudah terpasang di depan atau di tengah dari lintasan sirkuit Mandalika. Oke, kemudian itu kita lanjut lagi di tribun yang tidak beratap berkursi merah putih yang ada di belakang dari lintasan tikungan 14 dan 15 di sini. Nah, jadi seperti apa kondisi maupun apa saja rencana kedepannya di tribun di sini. Nah, seperti yang kita ketahui dan lihat bersama dulu, ya di beberapa tribun di sini dilakukan pembongkaran karena pada saat itu ada rencana di area sini akan dibangun jembatan penyeberangan. Tapi beberapa tahun ke depan akan dilaksanakan. Dan untuk saat ini belum ada info atau kepastian untuk dibangun jembatan penyeberangan yang membentang mulai dari barat ke timur. Nah, jadi di depan kita ini merupakan letak dari tribun yang dibongkar dulu, dan sekarang ini masih menyisakan banyak tribun yang masih berdiri di samping kiri dari lintasan sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini kondisi terbaru di tribun yang berkursi merah putih dan tidak beratap yang kita jarang shot ya dari kamera udara. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke kondisi dan pengerjaan serta kesibukan yang lain di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Di bulan puasa ini ya aktivitas pengerjaan masih terus berlangsung sampai sekarang ini teman-teman ya, untuk dikejar target tuntas apa saja pengerjaan yang perlu dipercepat saat ini terus dikebut ya untuk segera selesai. Nah, baik, sebelum itu di sini kita lihat langsung untuk kondisi di aspal sirkuit Mandalika setelah digelarnya balapan WSBK beberapa minggu yang lalu teman-teman ya. Dan pada hari ini kita bisa lihat kondisi di tanggal 29 Maret 2023. Jadi kita akan terus pantau dan kawal ya apa saja segala sesuatu yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di sirkuit Mandalika. Baik kondisinya, kegiatan maupun pengerjaan serta pembenahan semua kita akan liput bersama. Oke, baiklah, terlebih dahulu di sini kita mau lihat ya kondisi di aspal sirkuit Mandalika. Kita pantau lebih detail maupun area run off, garis curb, track limit dan area rumput yang sudah dibersihkan, dirapikan ya menjelang WSBK beberapa minggu yang lalu. Dan saat ini di tanggal 29 Maret 2023 kondisinya masih terlihat seperti biasa ya. Jadi sirkuit Mandalika terus dijaga dan dirawat selalu biar tetap terjaga dan terawat ya untuk dipakai gelaran internasional berikutnya. Ya, tikungan ke-16 kita lewati, kemudian tikungan ke terakhir yaitu tikungan ke-17 berbelok ke sebelah kiri di sini. Nah, jadi seperti ini bentuk dari rupa aspal sirkuit Mandalika setelah dijajal oleh para pembalap dari WSBK dan WSSP yang digelar beberapa minggu yang lalu. Nah, nampak racing line makin terlihat lebar dan pihak terkait di sini akan terus ya memperlebar racing line dengan cara ya terus mengadakan event otomotif yaitu track day dan Mandalika track world teman-teman ya. Apabila sering dilintasi aspal tersebut dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, diharapkan kedepannya racing line di aspal sirkuit Mandalika akan makin terbentuk lebar.
Dan juga diharapkan lagi ya kedepannya aspal sirkuit Mandalika ini makin bersih ya, sering dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya, supaya makin menyatu aspal dengan ban dari event otomotif tersebut teman-teman ya. Dan itu merupakan bagian dari persiapan juga ya untuk menyambut balapan MotoGP, supaya para rider MotoGP semakin menghafal dan semakin mempermudah untuk saling overtake ya, saling salip menyalip, sebab racing line tersebut merupakan ya yang diikuti oleh beberapa para pembalap yang di belakang ya pembalap yang ada di depan teman-teman. Nah baik, kemudian kita lanjut lagi di area belakang pedok di sini untuk melihat ya kondisi terbaru serta apa saja informasi ya terupdate yang sudah dikutip ya di beberapa situs resmi dari pihak terkait maupun ya media sosial lainnya. Jika tidak ada, jadi kita akan jelaskan ya seperti biasa untuk pengerjaan maupun apa saja yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah di sini kita sudah berada di luar ya, di persisnya di depan dari ikon sirkuit Mandalika atau di depan dari patung Pak Presiden Joko Widodo. Nah, di sini kita lihat langsung apa saja yang dilakukan oleh pihak terkait di sini maupun para pekerja untuk mempersiapkan ke depannya untuk lebih bagus dan lebih menarik ya di area depan dari sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini kondisinya ya, nampak hijau dan menarik ya, terlihat tumbuhan maupun tanaman yang ada di samping dari jalur provinsi, dan beberapa teman kita para pekerja pihak terkait di sini ya lagi mengecek area sini untuk kedepannya dibikin lebih bagus dan lebih baik lagi teman-teman. Nah di sini kita berada di antara jalur provinsi dengan area parkir yang sudah rampung. Tinggal saat ini terus dilakukan perawatan dan penjagaan di area sini ya supaya terjaga dan terawat selalu. Oke, baiklah, kemudian kita akan melihat pengerjaan ya akses jalan di sekeliling dari bukit yang ada di sirkuit Mandalika ya, seperti apa capaian maupun progres saat ini yang sedang berlangsung ya di pukul 11.30 teman-teman ya, kita mengudara. Nah, sambil kita melihat di sini untuk pemandangan yang luar biasa ya, pemandangan bukit, akses jalan jalur provinsi dan jalur-jalur yang lain yang sudah jadi. Dan saat ini ditambah lagi untuk jalur ya, banyaknya jalur di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk membantu melancarkan nanti gelaran internasional di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Saking banyaknya nanti para penonton, wisatawan maupun pengunjung teman-teman yang berdatangan. Nah baik, kita sudah berada di depannya dari pengerjaan akses jalan yang saat ini terlihat ya, pengerjaannya masih pengerjaan tanah dan juga beberapa akses di sini sudah memasuki tahap pengecoran, dan di area sini masih dalam tahap pengerjaan tanah, pemadatan, penggalian serta perataan area sini supaya rata untuk siap diproses lebih lanjut nanti untuk pengecorannya teman-teman. Ini dia ya akses yang sangat luar biasa, indah sekali, dibuat di bagian ya bawah bukit, di pinggir bukit ya, pinggir kanan maupun pinggir kirinya, membuat semakin kita betah dan nyaman ya melintasi area sini. Nah, karena di sini kita berada di area pengerjaan ya, terlihat alat ekskavator dan kendaraan proyek lainnya yang antusias sekali sibuk di bulan Ramadan untuk mempercepat ya pengerjaan akses jalan supaya tuntas sebelum balapan MotoGP di bulan Oktober nanti. Nah, jadi nanti pada gelaran MotoGP ya, di akses jalan yang ada di samping dari jalur provinsi di sini akan digunakan ya sebagai akses para penonton menuju ke tribun yang dia sudah pesan teman-teman ya. Jadi akses di sini mengarah tepat di depan dari belakang ya, di belakang tribun PPIP Village, dan juga ke jalur provinsi apabila kita menuju ke barat, dan di akses jalan menuju ke ya tribun Pak Presiden Joko Widodo yang ada di bawah bukit Pink Hill teman-teman. Nah baik, di sini kita sudah berada di akses jalur beton yang terkoneksi dengan jalur provinsi dan terkoneksi juga dengan akses jalur beton yang kita lihat pertama ada pengerjaan tadi. Nah jadi ini merupakan sambungan dari jalur beton yang ada di sana ya. Jadi luar biasa ya, panjang sekali jalur beton yang akan nanti difungsikan pada gelaran WSBK maupun MotoGP teman-teman. Nah ini dia, ada beberapa meter lagi untuk area sini akan segera terkoneksi dengan akses jalur beton yang sudah jadi. Nah di titik sini kita dapat melihat pemandangan yang luar biasa sekali yang dipunyai sirkuit Mandalika, pemandangan pantai, perbukitan, dan juga ya sarana pendukung fasilitas yang sudah jadi seperti area parkir, akses jalan yang sudah lebar sekali ya, yang sudah dibuat di sirkuit Mandalika ini.
Kemudian kita akan lanjut lagi ya ke pengerjaan di sirkuit Mandalika di bagian luarnya. Nah, di sini masih terus dikebut dan dikejar target tuntas untuk penyelesaian pengerjaan dari sistem drainase box culvert maupun tempat ya jalur kabel-kabel lainnya yang berbentuk box culvert juga terus dikerjakan, teman-teman ya. Nah, langsung saja kita akan short ya lebih detail untuk melihat capaian dan pengerjaan saat ini ya tahapannya. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama ada 3 alat ekskavator yang tak henti-hentinya ya terus melakukan pengerjaannya setiap hari di area sini supaya jadi. Ada yang menggali agar kedalaman yang sudah ditentukan, dan juga ada yang ekskavator yang memasang box culvert. Dan saat ini kita bisa lihat ya, box culvert sudah dipersiapkan lengkap di areanya di sini, siap dipakai atau dipasang ya di bawah dari galian di sini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini aktivitas pengerjaan yang dilakukan ya di area sini. Sekarang kita akan lanjut lagi ke aktivitas atau kesibukan pengerjaan berikutnya di bulan suci Ramadan ini. Apa saja pengerjaan maupun kesibukan di sirkuit Mandalika di bulan Ramadan. Nah, di sini kita melewati capaian dan hasil pengerjaan di drainase ya di area sini yang sudah ditimbun, dan juga akses jalan beton yang terkoneksi langsung dengan tunnel 2 yang saat ini sudah dapat digunakan ya oleh masyarakat di sini maupun pihak terkait untuk menuju ke zona tengah maupun di area pantai di Serding maupun di Seger. Sekarang kita masuk lagi ke dalam sirkuit Mandalika untuk melihat ya kondisi terbaru di lintasan area gravel, lintasan sirkuit, area rumput. Sekarang kita akan menuju ke Bukit 360 atau Bukit 360, teman-teman ya. Yang dimana di sini terdapat 3 bangunan, yaitu Tribun Observation Deck yang saat ini terus berbenah diri, teman-teman ya. Seperti beberapa teman-teman yang bilang, Tribun Sultan ini tidak ada henti-hentinya ya untuk dikerjakan. Nah, jadi sampai sekarang ini di bulan suci Ramadan terus dikerjakan Bukit 360 di sini untuk tampil lebih bagus dan menarik ke depannya, biar ya teman-teman yang membooking ya tribun ini akan lebih nyaman, merasa ya sensasi yang luar biasa sekali ya, pemandangan yang tidak kalah bagus ya di area sini apabila kita menonton di sini, teman-teman. Nah, baik, di sini kita lihat langsung untuk proses pengerjaan ya. Terlebih dahulu kita langsung saja zoom. Nah, jadi di sini beberapa teman kita ya lagi mencampurkan ya semen dengan pasir untuk menjadi ya yang nantinya dinding di bagian bangunan di sini akan dicor. Yang saat ini yang sudah mulai dicor, dipasang batu alam yang sudah dipersiapkan. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman ya, yang kita bisa lihat dari kamera udara. Nah, itu dia beberapa teman kita di dalam lagi memasang batu alam di bagian dinding maupun di tangga dari Tribun 360 di sini.